يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kepada kita sehingga kita diberikan sehat walafiat. Dengan anugerah kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan selalu dalam hidayah Allah, dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian selawat beriringan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kekasih Allah, habib Allah, Rasulullah, seorang nabi yang sangat kita cintai, yang selalu dalam kerinduan kita ingin bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan alunan selawat kita, dengan amalan selawat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dengan kita bisa melepaskan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di bawah payung Liul Hamdi, payungnya Nabi, payungnya Rasul, di padang mahsyar kelak. Allah masukkan dalam surga yang penuh nikmat kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan ini mari sama-sama kita akan menyampaikan tentang hikmah, kelebihan-kelebihan dalam kita melaksanakan amal selawat, membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih punya iman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepada nabimu dengan ucapan penghormatan yang bagus.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan penghormatan kepadanya yang selalu kita sampaikan lewat selawat kepada baginda Nabi, salam sejahtera kepadanya. Sebagaimana juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa membaca selawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, sallallahu alaihi asyara, Allah dan para malaikat membaca selawat kepadanya, kepada kita 10 kali. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat, 10 rahmat kepada kita, 10 kebajikan kepada kita. Subhanallah. Kalau memang kita sulit membacakan selawat yang panjang-panjang, apalagi menghafal, bacalah selawat yang pendek. Insya Allah pahalanya yang luar biasa. Bisa kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Atau lebih cepat lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apabila selawat tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah, Allah berikan pahala 10. Walaupun baca selawatnya, bacaan lidah kita membaca selawat, hati kita lalai, ataupun kita tidak pakai adab ketika kita baca selawat. Jadi dalam keadaan berhadas, sudah tidak ada wudu pada tubuh kita lagi, hati kita lalai, ucapan mulut membaca selawat, tapi hati kita tidak teringat kepada Rasulullah SAW. Berarti diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebajikan, atau Allah turunkan 10 rahmat kepada kita. Apabila kita pakai adab membaca selawat setelah salat dengan kita berwudu, tidak berhadas, dengan pakaian yang sopan, kemudian kita duduk dengan menghadap kiblat dengan tertib, Allah berikan pahala tidak terbatas, sangat besar. Kemudian kata Rasulullah, orang-orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku, kata Nabi. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, Allah masukkan dalam surga. Jadi bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibir kita basah dengan membaca selawat kepada baginda Nabi setiap saat, setiap hari. Membaca selawat tidak terikat, boleh walaupun tidak ada adab. Walaupun kadang-kadang kita baca selawat dengan cara seni, dengan menghibur orang, barangkali hati kita ria dalam berselawat. Kata Nabi, sallu alayya walau birriya, walau kana birriya, sallu alayya walau kana birriya. Berselawat kepadaku walaupun engkau ria, Allah berikan pahala. Subhanallah, kelebihan selawat. Jadi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut libatkan diri Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi. Allah perintahkan pada kita untuk salat 5 waktu, tapi Allah tidak salat. Allah perintahkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan, tapi Allah tidak puasa. Banyak amalan-amalan Allah perintahkan kepada kita, Allah tidak melakukannya karena Allah tidak membutuhkan kepada amalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau selawat, Allah libatkan diri untuk berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kelebihannya selawat kepada Nabi, begitu cintanya Allah kepada Rasulullah Habibullah. Kemudian kalau berselawat dimanapun kita berada, di atas kendaraan,
lagi kita bekerja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dimanapun kita berada, silakan kita berselawat. Tetapi kalau baca Al-Quran harus punya adab, harus kita baca Quran dengan betul, dengan benar. Kalau tidak, bukan mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Al-Quran sendiri melaknat orang-orang yang salah baca Al-Quran. Tapi kalau baca selawat, walaupun kita tidak pakai tajwid, kita pakai irama, ikut irama tapi tidak ikut tajwid, dalam hal selawat kepada Nabi Muhammad SAW boleh dalam hukum Islam. Kemudian, barang siapa berselawat kepada baginda Nabi, Allah hapuskan sifat munafik pada kita. Kemudian hikmah selanjutnya, Rasulullah SAW apabila kita kedatangan ajal, dijemput dengan sikratul maut, goncangan sikratul maut, ajal kita sudah sampai, kita akan mengalami kematian, disyahut roh oleh malaikat maut, malaikat Israel. Karena sulitnya, beratnya sikratul maut, malaikat mencabut roh kita, subhanallah, Rasulullah SAW hadir ketika kita dicabut roh, ketika kita sikratul maut, subhanallah. Memandang wajah Rasulullah begitu menyenangkan, mengembirakan hati kita. Paling tidak ketika Rasulullah hadir di samping kita ketika kita sikratul maut, insya Allah akan meringankan sikratul maut kita. Kemudian hikmah selanjutnya daripada kita membaca selawat kepada Rasulullah SAW, apabila kita baca pada hari Jumat setelah sholat subuh, waktunya panjang sampai zuhur atau sampai khatib naik di atas mimbar. Barang siapa membaca selawat kepada Nabi minimal 300 kali, hikmahnya Allah ampunkan dosa-dosa kita selama 80 tahun usia. Begitulah hebatnya, begitulah hikmah kebaikannya bila orang mengamalkan selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam sebuah riwayat, pernah seorang pemuda bermimpi Rasulullah SAW. Ketika pemuda itu duduk, dilewati oleh Rasulullah di hadapan pemuda itu, tapi Rasulullah tidak melihat pemuda tersebut. Terpikir dalam hati pemuda tersebut, kenapa Rasulullah tidak menoleh kepada wajahku, kepadaku, tidak melihatku, padahal saya ini umat beliau. Kemudian pemuda tersebut setelah Rasulullah lewat di hadapannya, mengejar Rasulullah, mengikuti di belakang daripada pemuda tersebut, sampai kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengenalku? Tidak, kata Rasulullah. Kenapa engkau tidak menoleh kepadaku, tidak melihatku tadi ketika engkau lewat di hadapanku? Wahai Rasulullah, jawab Rasulullah SAW bahwa wahai pemuda, engkau tidak pernah berselawat kepadaku sehingga aku tidak mengenalmu. Subhanallah, berselawatlah kepadaku sebanyak-banyaknya, insya Allah aku mengenalmu dan akan aku memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat. Kemudian pemuda tersebut setelah bermimpi, pemuda tersebut mengamalkan selawat, membaca selawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, kemudian bermimpi kembali. Setelah bermimpi kembali, Rasulullah berjumpa dengannya. Ya Rasulullah, sekarang apakah engkau telah mengenalku? Bukan cuman engkau aku kenal, kata Rasulullah, sampai kedua orang tuamu, mamamu, ayahmu telah aku kenal, diperkenalkan oleh malaikat karena engkau berselawat kepadaku. Kemudian hikmah selanjutnya, barang siapa berselawat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah akan memberi syafaat pada hari kiamat. Kadang-kadang bukan cuma pada hari kiamat, pada hari akhirat menolong kita Rasulullah. Dunia pun akan membantu kita
dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah selanjutnya, barang siapa banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat hamba tersebut, sebelum meninggal dunia, sebelum mati hamba tersebut, Allah akan menampakkan surga kepada hamba tersebut. Juga hamba tersebut melihat pada dalam surga lokasi mana, daerah mana akan ditinggal pada suatu hari nanti dalam surga. Subhanallah, kita melihat surga dan tahu tempat kita dalam surga. Itulah kelebihan orang-orang yang berselawat, yang banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa banyak berselawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita, hajat kita, yaitu surut 100 hajat. Setiap 100 kita baca selawat, 100 hajat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 30 hajat di dalam dunia dan 70 hajat di negeri akhirat kelak nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berselawat kepada baginda Nabi, Allah kabulkan doa kita, Allah sampaikan hajat kita. Kemudian setiap acara kita laksanakan di rumah, apapun acara yang kita laksanakan, makan-makan tanduri, hadirkan Rasulullah dengan mengundang grup selawat, membaca selawat sama-sama. Insya Allah Rasulullah hadir di rumah kita sebelum syaitan, iblis, syaitan la'anatillah hadir ke rumah kita. Gerombolan sampai keluarganya, cucu-cucunya akan datang ke rumah kita. Subhanallah, dengan hadirnya Rasulullah SAW ke rumah kita, insya Allah syaitan tidak akan masuk ke rumah kita. Subhanallah, dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa banyak berselawat selama dalam hidupnya, insya Allah Allah akan mudahkan kehidupannya minat dunia dan akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu bersama Rasulullah, selalu kita berselawat kepada baginda Nabi selama hayat di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.